Lu harus siap ya. Jika aku ngomong jujur ke hari ini akan menggugat cerai aku. Apa? Gugat cerai? Ada apa, Bu? Cepetan, kamu ambil kunci mobil, kita pergi, terus kita ikutin Pras. Mau ngikutin Pras kemana? Udah deh, cepetan kamu ambil kunci mobil kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Pras. Apa yang sudah kamu lakukan dengan semua kenyataan pahit ini? Tapi kenapa muka kamu panik kayak gitu? Tadi ada teman Arini telepon. Temennya bilang Arini sekarang lagi nanya soal pengacara dan perceraian. Apa? Arini tahu tentang kita. Kok bisa sampai kayak gini sih, Pras? Aduh, Pras. Aku jadi takut. Pras. Aku juga takut, Mei. Aku takut ini ada kaitannya dengan hubungan kita. Tapi aku rasa nggak mungkin. Makanya, Mei, aku harus ke kantor untuk temuin teman-temannya hari ini. Pras, aku ngerti kok. Mendingan sekarang kamu pergi dan memastikan semuanya sama temannya Arini. Ya, aku akan mendoakan kita dan rumah tangga kamu sama Arini. Makasih, Mei, atas pengertian kamu. Kamu tahu kan, aku nggak bisa hidup tanpa Arini. Karena Arini itu ada segala-galanya bagi aku, Mei. Maaf, Pras. Tolong tarik kata-kata kamu barusan. Sungguh, aku semakin cemburu dengarnya. Mei, kamu ngerti maksud aku kan? Iya. Aku ngerti kok. Kamu sama Arini nggak akan berpisah kok, Pras. Ya? Kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sebentar lagi, Pras, kamu juga akan berkata, jika kamu tak bisa hidup tanpa aku dan Akbar. Sekarang saatnya kita bertindak. Ayo, Rin. Bu, Ibu, aku mohon Ibu dengar aku dulu. Sepertinya udah terlambat kita untuk menghentikan hubungan Mas Pras dengan perempuan itu, Bu. Apa maksud kamu, Rin? Kamu rela perempuan itu merebut suami kamu? Aku nggak tahu, Bu. Aku juga bingung. Tapi rasanya aku ingin mempertahankan Mas Pras jika masih ada yang bisa dipertahankan. Maksud kamu apa sih, Rin? Nada bicara kamu kayak orang berputus asa. Enggak, Bu. Aku nggak putus asa. Aku tahu kalau Allah sangat membenci orang yang putus asa. Tapi apa? Tapi aku hanya mencoba bersikap realistis, Bu. Bagaimana kalau perempuan itu dan Mas Pras benar-benar sudah menikah? Apa? Maksud kamu? Iya, Bu. Aku sangat mengenal Mas Pras. Dia tidak mungkin bersama lawan jenisnya jika itu bukan mahramnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka... Benar, Bu. Naluriku mengatakan kalau Mas Pras dan perempuan itu sudah halal sebagai suami istri. Aku yakin Pras pasti suka banget sama mobil itu. Apalagi kalau kita udah jalan bareng. Nak, kamu lihat itu, Nak. Perempuan itu sedang enak-enakan menikmati kebahagiaannya, sementara kamu di sini meratapi kesedihan kamu. Ayo kita turun, Nak. Waktunya kita bikin perhitungan sama perempuan itu. Ibu Arini nggak punya keberanian untuk menghadapi dia, Bu. Oke? Kalau memang kamu nggak sanggup, Ibu yang akan bikin perhitungan sama perempuan yang nggak tahu malu itu. Maksud Ibu apa, Bu? Ibu nggak rela anak perempuan kesayangan Ibu harga dirinya diinjak-injak oleh perempuan nggak tahu diri itu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu istighfar, Bu. Ibu, Bu, jangan, Bu. Bu, perempuan nggak tahu diri. Ibu, hari ini mohon jangan, Bu. Rin, lepasin Ibu. Lepasin Ibu. Ibu tunggu. Ke pantai, ke
ke gunung, ke taman, pokoknya kemana-mana deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kamu istrinya Prasetya? Tepatnya Andika Prasetya. Iya, Bu. Saya istrinya Prasetya. Ya ampun, kok Ibu bisa tahu ya nama lengkapnya suami saya? Tentu saja saya tahu. Karena Pras itu adalah menantu saya. Jadi Ibu... Ini satu lagi hadiah dari saya. Ini untuk kekejaman kamu karena kamu sudah merebut ayah cucu saya. Jadi, ibunya Arini. Iya, Arini adalah anak saya. Dan saya mertuanya Prasetya. Ibu udah hentikan, Bu. Jangan kotori tangan Ibu untuk kezaliman. Tapi perempuan ini udah menghancurkan rumah tangga kamu. Ingat, Bu, ada tangan Allah yang akan menyelesaikan ini semua. Siapa yang menanam dia akan menuai. Aku gak mau Ibu berdosa hanya karena membela aku. Allah pasti tahu kemarahan ibu. Tapi perempuan yang satu ini harus diberi pelajaran. Tolong kamu kendalikan ibu kamu. Kamu tahu namaku? Jadi kamu sudah tahu siapa aku? Tolong katakan dengan jujur. Sudah berapa lama kamu mengenal suami saya? Dan sudah berapa lama kamu berhubungan dengan suami saya? Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi mendingan kamu kasih pertanyaan itu ke suami kamu. Enggak. Kamu yang harus menjawab itu. Karena kamu yang sudah mengundang suami orang untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Dan sebagai istri, saya berhak untuk mengetahui ini. Dan kamu berkewajiban untuk menjelaskan semuanya. Lo berani cari masalah sama Nunung sih. Kena karmanya kan. Lagian Nunung kok dilawan. Aku nggak nyangka aura Arini begitu kuat. Sampai-sampai aku tak kuasa membantah setiap kata yang keluar dari mulutnya. Apakah hal ini pula yang membuat Pras tak pernah menyisakan tempat di hati buat perempuan lain? Ayo jawab. Anak saya nanya sama kamu. Kamu udah bisa menikahi suaminya? Sekarang kamu diem aja. Kamu jelasin dong sama kami semuanya. Apa karena uang? Hah? Apa karena harta? Tapi kalau cinta, gak mungkin. Kosong. Ibu, ini bukan seperti yang kalian pikir. Saya dan Pras ketemu di peristiwa yang sangat tidak biasa. Jadi tolong ngertiin saya. Kami gak perlu ngerti permasalahan kamu. Yang perlu kami tahu, kenapa kamu sama Pras selingkuh. Hah? Jelasin. Ayo ngaku. Kamu ngaku. Ibu, tolong jangan mengancam saya, Bu. Ibu, tolong kendalikan emosi Ibu. Diam kamu Arini. Apa yang ibu lakukan tidak seberapa dengan perempuan ini udah lakukan. Iya, Bu. Tapi Ibu tidak bisa mengancam saya, Bu. Siapa yang mengancam? Hah? Oke, saya sekarang tanya sama kamu. Di mana hati nurani kamu kalau kamu sebagai istri dan laki-laki kamu diambil sama perempuan lain? Iya, Bu. Saya bisa jelaskan. Saya tidak berniat untuk merebut suami orang. Tapi pertemuan saya dan Pras itu kehendak Allah, Bu. Waktu itu saya kecelakaan mobil. Dan Pras membawa saya ke rumah sakit.
Dan dia berhasil menyelamatkan nyawa saya, Bu. Oh, jadi cuma karena alasan itu, terus kamu menyerahkan diri kamu untuk dinikahi sama Pras dan menyakiti hati Arini. Dasar perempuan nggak tahu diri. Ibu bilang saya perempuan yang nggak tahu diri. Iya, berani-beraninya kamu bawa nama Tuhan setelah kamu berbuat salah. Tapi Bu, waktu itu keadaannya berbeda, Bu, nggak seperti ini. Saya nggak peduli dengan keadaannya. Yang saya tahu adalah kamu sudah merebut suaminya Arini. Sini kamu, sini. Kamu lihat baik-baik wajah Arini. Wajah perempuan yang udah kamu sakiti dan kamu rebut suaminya, Prasetya. Kamu tahu, Prasetya memohon-mohon kepada saya dan ayahnya Arini untuk bisa menikahi Arini. Dia sangat tergila-gila sama Arini. Saya dan ayahnya Arini menyerahkan Arini kepada Prasetya dengan satu syarat. Asalkan Prasetya tidak mau menduakan Arini dalam pernikahannya. Tapi kenyataannya, Prasetya sudah melanggar janjinya. Hanya gara-gara perempuan seperti kamu, perempuan nggak tahu diri. Ibu udah cukup, Bu. Hentikan. Ibu kita ini perempuan bermartabat. Jangan sampai aku berdosa kan membiarkan ibu melakukan ini demi aku. Kenakan lo nyonya, so borju sih lu, so kekerenan. Hah, lagian ya di mana-mana bini tua tuh yang pasti berkuasa. Nggak usah sok keren ya lo, nggak usah sok oke. Tapi kayaknya momen kayak gini harus diabadikan nih. Foto dulu ah. Siapa tahu kan ya, nanti bisa berguna. Kan pasti si nyonya nggak mau tuh kalau fotonya nanti gua upload di Instagram. Terus abis itu semua orang tahu. Lagian kan sekarang lagi ngehits tuh akun-akun Instagram jual foto perselingkuhan. Foto yang banyak nih. Dasar kamu perempuan perebut suami orang. Ibu tolong tarik kata-kata Ibu. Saya bukan perempuan seperti itu. Saya perempuan baik-baik, Bu. Perempuan baik-baik itu tidak akan pernah merebut suami orang. Tapi saya udah menikah sama Pras, Bu. Dan saya terikat perkawinan yang sah. Bukankah poligami dihalalkan di agama kita, Bu? Oh, jadi kamu masih mau membela diri dengan membawa dalil agama? Ibu, aku benar. Aku pikir aku akan mendengarkan penjelasan dan permintaan maaf dari kamu. Tapi ternyata kamu malah membela diri. Aku benar-benar nggak nyangka. Ibu kecewa, Rin. Prasetya sudah memilih perempuan ini sebagai istrinya. Perempuan tanpa hati. Aku juga kecewa, Bu. Bukan reaksi seperti ini yang aku harapkan dari kamu. Paling nggak, kamu bisa memperlihatkan penyesalan kamu. Atau kamu bisa berpura-pura di hadapan aku, agar aku bisa memaklumi apa yang terjadi. Tapi ternyata, kamu perempuan yang keras kepala. Ibu akan bicara sama Pras dan minta penjelasan sama dia. Bahwa dia udah salah memilih perempuan ini sebagai istri keduanya. Nah, sekarang tolong ceritain kapan Arini WA kalian dan nanyain soal pengacara. Baru-baru ini kok. Nih, gue kasih unjuk aja ya. Masya Allah, benar. Arini minta dikenalin pengacara sama teman-temannya. Kalian tahu nggak alasannya kenapa Arini melakukan itu? Nggak tahu. Pas gue tanya, dia bilang dia bakal jelasin nanti. Pas dia udah dapat pengacara. Astagfirullahaladzim, ini kenapa kalian pembicaranya semua tentang perceraian? Justru itu, Pras. Aku sama Sita ini pengen tahu sebenarnya ada apa sih kamu sama Arini? Sampai Arini itu minta cariin pengacara segala. Iya, Pras. Lu tuh sebenarnya ngapain Arini sih? Sampai-sampai dia berpikir untuk bercerai kayak gitu. Ayo, Rin, kita ketemu Pras. Ibu. Saya mohon, Bu. Saya nggak mau kehilangan Pras. Saya mencintai Pras, Bu. Lepasin tangan saya. Lepasin tangan saya. Kamu memang benar-benar perempuan nggak tahu malu. Bisa-bisanya kamu bicara cinta di depannya Arini. Perempuan kejam.
Mungkin kamu harus belajar untuk menghargai perasaan orang lain. Karena bagaimanapun juga kamu sudah salah. Harusnya kata-kata maaf yang aku dengar dari mulut kamu. Tapi mungkin itu sulit untuk kamu ucapkan. Benar kata ibu saya. Suami saya sudah salah memilih istri kedua. Arini, saya mohon maaf. Saya mungkin wanita yang gak tahu malu. Saya bersalah. Saya udah berani bersuka cita di atas penderitaan perempuan lain. Ibu, Arini, tolong maafin saya. Rin, ayo kita pulang. Bayi siapa itu? Aduh, tuh bocah pakai nangis lagi. Ganggu orang aja lagi seru-seru kayak gini. Oh iya, ini kan jamnya Doski nyusul ya. Terus gimana dong? Emaknya kan lagi berantem. Ah, biarin aja lah. Siapa tahu berantemnya tambah seru kalau dia bawa ke sana. Pras, jujur Pras, jangan ada yang kamu tutupin lagi. Apa benar kamu selingkuh? Pras, kenapa kamu diem aja sih? Ayo cerita, Pras. Kasih kita jawaban atas semua kecurigaan kita selama ini. Maaf Lia, pertanyaan kamu bersifat pribadi. Dan kalian nggak bisa main gitu aja masuk ke dalam rumah tangga aku sama Arini. Dengar ya, Pras. Kita itu udah mengenal Arini jauh sebelum lo kenal sama dia. Kita itu udah kayak saudara. Kalau salah satu dari kita ada yang terluka, kita juga bisa merasakan sakit. Benar kata Sita. Kami ini persahabatannya udah seperti jari, Pras. Kalau satu terluka, yang lainnya ikut tersakiti. Itu bayi kamu? Nyonya, kayaknya ini waktunya Dan Akbar untuk ASI, Nyonya. Oh ya ampun, ada tamu ya. Maaf ya, saya nggak tahu, Nyonya. Ini Dan Akbar gimana, Nyonya? Iya, sayang. Iya. Udah sana, masuk sana. Iya sayang, iya sayang. Iya sayang, Akbar ya. Jangan nangis ya. Ntar mama susuin ya. Jadi nama anak kamu Akbar? Iya. Anak kamu laki-laki? Iya. Pras memberi nama dia Muhammad Akbar setelah dia mengazani dia. Jadi Mas Pras mengazani anak ini seperti dia mengazani Nadia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf. Astagfirullahaladzim. Mbak, maaf ya. Ya Allah. Jadi kamu perempuan yang waktu itu ketemu di rumah sakit? Iya. Saya Meiruz. Dan kita sempat bertemu di rumah sakit. Waktu Akbar imunisasi. Tapi tadi Nadia ngeliat ayah, Bu. Mana mungkin Nadia bohong, bohong kan dosa, Bu. Astagfirullahaladzim. Berarti Nadia benar. Kalau dia melihat ayahnya di rumah sakit, Nadia tidak berhalusinasi. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak mempercayai kamu saat itu. Boleh saya lihat, Tante? Tolong jangan sakitin anak saya.
Hanya karena dia anak haram, tolong jangan sakitin dia. Astagfirullahaladzim. Jadi Pras menikahi kamu dalam keadaan kamu hamil? Benar tuh anak gak punya akhlak. Bagaimana kau bisa berpikir kalau saya ingin menyakiti bayi kamu? Bu, sekarang pulang, Bu. Tapi Rin, kita belum selesai bicara. Kita belum sampai pada kesimpulan dari pertemuan ini. Bu, Arini mohon. Kali ini mohon mengertilah Arini. Arini tidak bermaksud untuk membantah Ibu. Iya, Nak. Baik, Nak. Kali ini Ibu akan mengalah. Tapi nanti sampai rumah, Ibu akan minta pertanggungjawaban dari Pras atas apa semua yang sudah terjadi. Sebenarnya Arini itu udah curigain kamu udah lama. Tapi dia selalu mikir kalau kamu itu suami yang sempurna, Pras. Suami yang gak akan pernah ngeduain dia sama wanita lain. Lo gak bisa lah, Pras, terus-terusan bohongin kita kayak gini. Gue tahu ini privacy lo. Cuma gue mau lo secepat-cepatnya berterus terang. Kan kasihan Arini. Kita mau bantu dia. Tapi gak mungkin kan kita masuk terlalu jauh dalam privacy kalian. Oke, Pras. Kalau lo masih belum mau ngomong, berarti itu tandanya kita kesini percuma kan? Kita nggak menghasilkan apa-apa. Jujur ya, Pras, gue tuh kecewa sama lo. Pras, aku harap kamu nggak ngorbanin kebahagiaan Nadia sama Arini. Cuman untuk kebahagiaan kamu sesaat, Pras. Ingat ya, Pras, kalau emang kamu benar-benar selingkuh, aku sama Sita nggak akan tinggal diam. Kita akan dukung Arini sepenuhnya untuk cerai sama kamu. Assalamualaikum. Ya Allah, hamba kembali menghadapmu dengan keterpurukan dan kesedihan yang mendalam. Ya Allah, baru aku tahu sakitnya luka pengkhianatan itu melebihi sayatan pisau. Ya Allah, hanya Engkau tempatku bersandar. Tiada kekuatan lebih dahsyat selain kekuatan-Mu, ya Allah. Maka bantulah aku untuk menghadapi semua ujian ini, ya Allah. Bukannya kamu masih bisa punya anak lagi? Dengan cara, maaf, menikah lagi mungkin. Buat aku, perkawinan hanya boleh sekali. Dan istri hanya boleh satu. Itu untuk kamu, sayang.
Jadi nggak ada yang namanya istilah poligami. Kemana semua janji manis yang kamu katakan? Kamu bilang kamu gak akan pernah ngeduain aku, tapi ternyata... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tega-teganya kamu melakukan ini sama aku, Mas. Tega-teganya kamu melakukan ini dengan perempuan yang memberikan seluruh hidupnya untukmu. Aku sakit hati sekali, Mas. Aku sakit hati sekali. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Arini? 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 Buka pintunya, Nak. Rini? Arini? Ibu masuk ya, Nak. Rin, Arini, astagfirullahaladzim. Rin, bangun, Nak, bangun, Nak. Wow, Nak, sadar, Nak. Sadar sayang. Ya Allah, kamu kenapa? Ya Allah, Rin, kamu sadar, Nak. Rin. Alhamdulillah kamu udah sadar, Nak. Kamu kenapa, sayang? Hati Arini sakit sekali, Bu. Sakit sekali, Bu. Iya. Kenapa Mas Pras tega melakukan ini sama Arini, Bu? Kenapa? Ibu ngerti, Nak, kesedihan kamu, Nak. Ya Allah. Tapi satu hal yang mesti kamu ingat, Nak. Kita punya Allah. Cinta sejati kita hanya untuk Allah, bukan untuk siapapun. Aku pikir lebih baik subkontraktornya kita kasih tender ke pengusaha lokal aja. Karena aku yakin banget pengusaha lokal itu lebih paham seluk-beluk proyek kita. Kagak. Aneh kagak setuju. Kita pernah nih ngejalanin hal-hal kayak gini waktu di Papua. Apa? Hasilnya berantakan. Subkontraktor lokal juga kagak mampu nanganin kayak gini. Jangan, kagak usah. Amran, itu kan 5 tahun lalu. Sekarang kondisinya beda, pengusaha lokal itu juga udah berkembang pesat. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk kuliah lagi dan sekarang udah bekerja di luar negeri. Dan ini, sewaktu aku pertemuan di HIPMI di beberapa daerah, sekarang pengusaha lokal juga banyak bekerja sama dengan pengusaha ibu kota. Tapi bener juga apa kata si Pras, Ran. Waktu kita kan ini mepet nih ya. Jadi kagak mungkin nih kalau misalnya kita nerjunin surveyor kita ke lapangan dengan waktu dekat kayak gini. Wah, bisa babak belur kita. Oke, aneh tanya sama ente-ente nih ya. Ntar yang tanggung jawab perkara beginian siapa? Ya kamu dong, itu kan tugas kamu sebagai GE. Aneh kan? Aneh kan? Iya bener. Nah, ntar yang babak belur sama kontraktor aneh. Udah dah, yang kayak gini-gini nih aneh kagak sanggup. Aneh yakin nanti kontraktor lokal tuh pasti bakal berantakan kerjaannya. Ente-ente mah tenang-tenang aja enak. Aneh di lapangan, yang berhadapan langsung aneh. Babak belur ntar aneh. Assalamualaikum ya, Ros. Kok kamu suaranya histeris kayak gitu? Mei, halo. Mei, jawab dong. Maafin aku, Pras. Aku gak mau bikin kamu khawatir, tapi aku harus cerita sama kamu. Tapi aku harus cerita sama kamu secara 4 mata. Hah? 4 mata? Boleh aku tahu masalahnya apa, Mei?
Kamu tuh jangan bikin aku khawatir ya. Pras ini penting banget. Ada hal penting yang aku harus sampaikan ke kamu, tapi kamu harus kesini. Iya. Aku boleh tahu nggak, Mei, yang mau kamu bicarain apa? Biar aku juga kesana ada tujuannya. Pras, pokoknya ini penting. Dan aku harus cerita sama kamu, dan aku mau kamu dengar ini dari mulut aku sendiri, Pras. Oke, Mei. Aku sana sekarang ya. Kamu tenang dulu, tenang. Pokoknya bentar lagi aku akan sampai. Assalamualaikum. Maaf ya, kayak aku harus ke Meros sekarang. Pras. Nggak bisa gitu dong, Pras. Gimana ceritanya perkara kita belum kelar nih, pekerjaan banyak. Ini mega proyek, ntar malam bos besar minta tanggung jawaban. Kita gimana? Pras, lu tuh harus profesional, Pras. Lu harus bisa bedain mana urusan pribadi lu nih ya, sama urusan kantor lu. Ya, apalagi urusan bini muda, Pras. Gini loh, aku tuh khawatir banget. Tadi Meros telepon aku tuh suaranya histeris. Dan aku takut terjadi apa-apa sama Meros dan Akbar. Yang kayak gini-gini yang gue nggak suka, Pras. Ini gara-gara lu punya bini dua, sekarang lu tuh jadi nggak fokus, Pras. Pras, lu harus tahu, ini menyangkut masa depan perusahaan kita. Pras, ente gimana sih? Ini hajat hidup orang banyak nih bergantung sama kita. Ente malah sibuk ngurusin urusan pribadi ente. Kalian cukup ya, cukup. Kalian cukup nyeramain aku. Perusahaan ini aku yang bangun. Pasti aku tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kok jadi sok tahu gini sih? Oke, kalau gitu tunjukin dong. Tunjukin sikap keprofesionalismean ente. Masa Meros baru telepon gitu aja ente udah panik? Emangnya dia Arini yang udah susah payah ente perjuangin nih sampai ente nikahin. Beda, Pras, beda. Ente jangan samain. Jangan bawa Arini ya. Kalian tahu kan, aku cinta sekali sama dia. Untuk masalah Meros, aku tuh punya tanggung jawab moral setelah aku nikahin dia. Pras, gue ingetin sama lu ya, Pras ya. Mau kayak gimana pun juga nih, Pras. Lu harus ngutamain istri pertama lu, Pras. Nah, nih. Bukan yang kedua, apalagi istri muda. Oke. Katakanlah aku salah. Tapi aku tetap tidak akan melepaskan tanggung jawab aku untuk Meros. Oke? Besok meeting kita terusin. Aku harus pergi. Ibu ngerti kesedihan kamu, Nak. Tapi ingat, kita punya Allah. Cinta sejati kita hanya untuk Allah, bukan untuk siapapun. Tapi hati Arini sakit sekali, Bu. Sakit sekali. Kenapa Mas Pras tega melakukan semua ini sama aku, Bu? Kenapa? Itu juga yang ingin Ibu dengar langsung dari mulutnya Pras. Ibu akan minta pertanggungjawaban dia atas semua yang sudah dia perbuat. Tapi Bu, biarkan nanti Arini yang bicara duluan sama Mas Pras. Karena bagaimanapun, aku ingin menjadi orang pertama yang mengetahui alasan Mas Pras kenapa dia menikah lagi. Enggak, Rin. Ibu tahu ini memang urusan rumah tangga kamu sama Pras. Tapi Ibu nggak rela anak kesayangan Ibu diperlakukan tidak adil seperti ini. Aku tahu, Bu. Orang tua mana yang mau membiarkan anaknya disakiti dengan suaminya sendiri. Tapi berikanlah kepercayaan kali ini buatku, Bu. Biarkan aku menyelesaikan semua permasalahanku dengan caraku sendiri. Masya Allah, ada apa lagi sih Nyonye? Sampai pingsan-pingsan begitu. Aduh, kalau ngeliat keadaan Nyonye kesian banget. Secara dari kecil gue yang ngurusin. Gue tahu banget hati dia lembut, selembut sutra. Kenapa jadi belangsak begitu sih hidupnya? Habis sih lu ah. Ganggu gue aja. Bukannya begitu. Ini tuh bulan puasa. Kagak baik mau tahu urusan orang.
kepo itu dosa, tahu nggak? Yang mau tahu urusan orang sampai. Kalau gue itu wajib tahu urusan nyonya. Sebab nyonya dari bayi itu gue yang ngurusin. Kalau dia ada apa-apa, gue harus bela, tahu nggak lu? Anggap anak sendiri. Itu mah maunya empok. Dia mau kagak dianggap anak mampok? Hah? Kalau saya sih ogah, amit-amit. Sampai juga yang menganggap lu anak. Orang kata apa? Laki gue areng. Lu masih bagus hidup. Gue tahu kan kecilnya lu dilampuin. Kayak ayam piik, kasih makan dedak. Sembarangan kalau ngomong. Barangan. Diem, gue lagi sedih. Rese lu. Lu dengerin. Kemarin itu si nyonya pingsan. Sekarang dia pingsan lagi. Waduh, hobi banget mah pingsan. Bukan hobi, lu mah. Itu dia lagi ada masalah. Ih, dodol. Ya udah, kalau emang benar dia pingsan, ya ayo kita tolongin. Lu gimana sih? Tadi lu kata gue yang kepo. Kalau kepo dosa. Kenapa jadi sekarang lu yang kepo? Rese lu. Gue gebok gagu lu. Dasar, bilangin salah, udah dibilangin salah. Salah. Udah suruh cepetan lah. Cepetan. Lu, muka lu kayak topo. Makan orang muka kayak topo. Dasar mulutnya kayak mini kompo. Ibu nggak tahu rencana apa yang akan kamu perbuat untuk menyelesaikan masalah kamu. Tapi ibu pengen kamu dengerin nasihat ibu. Apa itu, Bu? Telepon perempuan itu. Bilang sama dia, jangan cerita apa-apa sama Pras. Kamu yang istri pertama. Kamu berhak tahu dan dengar langsung dari mulutnya Pras. Apakah Ibu mencium sesuatu terhadap Mei yang akan terjadi selanjutnya? Iya. Karena dia bisa aja mengadu sama Pras. Maksud Ibu? Rin, yang namanya orang kalau udah terpojok, dia pasti akan membela dirinya. Nah, yang kelihatan itu hanya kebenaran tentang dirinya sendiri. Jadi bisa aja perempuan itu memutarbalikkan fakta. Dan Pras percaya itu. Astagfirullahaladzim, Bu. Kita kan nggak tahu kepribadian dari perempuan itu. Kamu lihat sendiri kejadian tadi. Minta maaf aja, harus kita paksa kan? Bisa aja dia cerita palsu sama Pras. Memutarbalikkan fakta dan Pras percaya. Ibu, tapi Mas Pras bukan laki-laki seperti itu. Aku yakin dia tetap berpegang teguh pada kebenaran. Hah, ibu udah gak percaya lagi sama suamimu Pras. Sejak kejadian ini, nol besar dia di mata ibu. Ayo, sekarang kamu telepon perempuan itu. Kamu telepon. Nih, ibu udah save nomornya. Nyonya, sebentar. Saya bukannya mau ikut campur urusan Nyonya sama putri Nyonya, tapi saya prihatin dengan apa yang terjadi sama Nyonya dan putri Nyonya. Saya nggak nyangka majikan saya ternyata perempuan seperti itu. Maksud kamu? Iya, saya kira majikan saya itu perempuan baik-baik, tapi ternyata saya jadi ingat kejadian di kampung dulu, Nyonya. Dulu suami saya juga ninggalin saya karena perempuan lain. Saya nggak mau tahu. Saya nggak ada urusan sama kamu. Ngapain juga sih kamu nyamperin saya? Iya, sebentar, Nyonya. Saya ini mau bantuin Nyonya sama putri Nyonya. Bantuin apa? Ini nomor handphone saya. Nyonya bisa simpen. Nanti kalau Nyonya mau tahu apapun tentang majikan saya, Nyonya bisa telepon dan tanya sama saya. Saya tuh sebenarnya udah curiga, Nyonya. Kalau si Nyonya Parebut, maksud saya si Nyonya Meros itu sebenarnya istri simpenan. Tapi saya kan takut, Nyonya. Jadi saya nggak pernah bilang apa-apa. Kenapa juga kamu nggak sekalian kasih nomor HP-nya majikan kamu? Nyonya mau ya? Iya boleh Nyonya, sekalian aja saya kasih ya. Tapi Nyonya jangan bilang-bilang kalau dapat dari saya ya. Saya ini kan masih perlu makan juga. Udah cepet kamu tulis. Iya. Ayo Rin, telepon sekarang juga. Kamu mikir apa lagi sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Halo, ini siapa ya? Assalamualaikum, Mei. Ini aku Arini. Mbak,
Yakinlah, Rin. Pras dan perempuan itu harus membayar mahal atas kekejaman yang semua sudah mereka lakukan. Halo, ini siapa ya? Assalamualaikum, Mei. Ini aku Arini. Mbak Arini? Waalaikumsalam. Kenapa ya Mbak Arini nelfon saya? Tenang, Mei. Kamu harus tenang. Apapun yang terjadi, be yourself. Nggak usah peduliin apa kata dunia. Kamu sudah memilih. Yang penting get your dream. Bikin Akbar dan kamu happy. Mei, aku mau bicara sama kamu. Bicara? Mbak Arini mau bicara apa sama aku? Jangan-jangan? Nggak, aku nggak boleh takut. Aku harus tunjukin kalau aku juga bisa superior di atas dia. Mei, kenapa kamu diem, Mei? Kamu nggak mau aku bicara sama kamu? Iya Mbak, iya silahkan Mbak. Aku minta kedewasaan kamu, Mei. Maksud Mbak Arini? Tolong, jangan bicara apapun dulu sama Mas Pras tentang kejadian tadi. Biarkan aku yang duluan bicara sama suamiku. Kamu paham? Kamu paham maksud aku, Mei? Iya Mbak, saya paham. Sekarang baru aku tahu kalau di balik kelembutan Arini tersimpan ketegasan yang luar biasa. Mungkin karena ini pula, Pras selalu tidak bisa nolak kalau Arini sudah bicara. Dan aku pun merasakannya sekarang. Halo, Mei. Kau masih dengar aku kan? Mei, aku bicara seperti ini demi kebaikan kita. Iya Mbak, saya ngerti. Saya akan janji untuk tidak bilang apapun ke Pras. Lagian, saya sadar kok posisi saya cuma istri kedua. Syukurin lo Nyonya Falakor. Emangnya enak dilabrak sama bini tua? Terima kasih kamu sudah mengerti. Aku harap kamu bisa bertindak dewasa. Dan tolong hargai pernikahanku dengan Mas Pras yang sudah berlangsung 7 tahun. Iya Mbak, saya ngerti. Dan satu hal lagi, sebaiknya kamu mulai berpikir untuk tahu diri. Mulai pakai perasaan kamu. Itu kalau kamu masih mau dianggap kamu itu manusia. Astagfirullahaladzim, Bu, istighfar, Bu, istighfar. Syukur-syukur kalau kamu mau mengembalikan Pras kepada yang lebih berhak, yaitu Arini, anak saya. Dengar ya, Arini adalah istri yang sah. Diminta langsung kepada kami, saya dan ayahnya Arini. Bukan seperti kamu yang nikah di bawah tangan. Bu, udah Bu, istighfar Bu. Istighfar, biarkan Allah yang jadi saksi semua ini. Rin, gak bisa dong Rin. Ibu bersumpah ibu tuh gak rela. Dunia akhirat ibu gak rela kamu dipoligami sama Pras. Bu, aku mohon Bu, jangan luapkan emosi Ibu. Anggap saja ini kehendak takdir. Dan bantu aku untuk bisa menerima takdir ini. Kamu jangan coba-coba bicara takdir. Ini bukan takdir. Pernikahan Pras dan perempuan itu terjadi memang karena adanya keinginan dan hasrat, Nafsu dan syahwat. Ya Allah, ibunya Arini sudah salah menilai menantunya. Pras tidak seburuk itu. Dia menikahi aku karena ingin menolong aku, bukan karena dorongan syahwat. Buka mata kamu, Rin. jangan melemah karena dia itu suami kamu. Dia menikah tanpa seizin kamu. Dan perempuan itu udah menikmati kebahagiaannya di atas pengkhianatan suami kamu. Kamu ngerti gak sih? Iya, Bu. Arini ngerti. Yakinlah, Rin. Pras dan perempuan itu harus membayar mahal atas kekejaman yang semua sudah mereka lakukan. Dan itu pasti akan terjadi. Ya Allah, lagi-laginya Ibu Arini menyumpahi aku.
Ini sih bakalan seru abis. Bisa jadi bahan gosip untuk setahun ini mah. Kamu harus kuat ya, Rin. Kamu harus kuat dan harus tegar menghadapi suami kamu yang sudah dirasuki jin perempuan itu. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan terlalu berlebihan membenci Mas Pras. Mas Pras hanyalah manusia biasa yang juga bisa berbuat kesalahan dan hilaf. Ya Tuhan, jadi inilah nasib istri kedua. Tidak terlihat kesan baik sedikit pun dari orang lain. Padahal aku bukan seperti wanita yang dituduh ibunya Arini. Aku cuma ingin sedikit perhatian dan kasih sayang. Pakai mewek lagi dia. Paling juga cuma air mata buaya. Dimana-mana ya, istri muda itu tuh pasti jahat. Pasti otaknya busuk, maruk. Gue yakin kalau si Tuan Pras itu nggak ganteng, nggak tajir, mana mungkin dia mau sama Tuan Pras. Dasar pelakor. Ibu jadi nyesel membiarin kamu dinikahi oleh Pras, laki-laki yang nggak setia itu. Kalau saja waktu bisa diputar kembali, mungkin ibu dan ayah nggak akan ngasih izin kamu untuk menikah dengan Pras. Bu, aku mengerti amarah ibu. Tapi kalau ada yang paling marah, harusnya itu aku, Bu. Tapi amarah tidak menyelesaikan permasalahan. Yang ada malah menambah penderitaan. Kamu berhak marah, Rin. Kamu luapin kemarahan kamu. Kalau kamu pendam sendiri amarah kamu bisa sakit. Tapi kemarahan itu sudah tidak berarti, Bu. Karena pernikahan itu udah terjadi. Kamu nggak boleh nyerah, Rin. Kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus mempertahankan hak kamu sebagai istri. Enak banget perempuan itu kalau kamu nyerah. Kamu harus melawan kezoliman ini semuanya. Gak ada yang bisa dimenangkan, Bu. Karena ini bukan medan pertempuran. Kalah atau menang, aku tetap terluka. Hati perempuan mana yang gak sakit dihianati oleh suaminya sendiri, Bu. Iya, Rin. Ibu ngerti sekali. Ini semua ibu lakukan supaya kamu tegar. Kamu harus tegar. Iya, Bu. Makasih Ibu selalu ada untuk aku. Hari ini gak tahu kalau hari ini hidup tanpa Ibu. Kamu jangan khawatir, Nak. Masih ada Allah di atas segalanya. Dialah yang Maha Penolong. Dia akan menolong hambanya dan keluar dari segala kesulitan. Ternyata benar, Bu. Orang-orang yang menyakiti kita adalah dia yang kita sayangi. Eros, kamu kenapa nangis? Apa yang udah terjadi sama kamu? Maksud Mbak Rini? Tolong, jangan bicara apapun dulu sama Mas Pras tentang kejadian tadi. Biarkan aku yang duluan bicara sama suamiku. Kamu paham? Ayo dong, Mei, cerita sama aku. Katanya ada hal penting yang mau kamu bicarain empat mata sama aku. Sekarang aku udah datang, kamu malah diem. Aku tuh panik banget loh saat aku terima telepon kamu tadi. Iya, aku tahu kok. Maafin aku, Pras. Ini bukan waktunya untuk minta maaf, Mei. Aku mau kamu bicara. Ayo, bicara. Ada apa sama kamu? Aku tuh sampai meninggalkan rapat penting aku buat kamu loh. Ayo dong, Mei, ngomong. Mei, ayo bicara. Kamu ini kenapa? Aku sedih, Pras. Aku sedih dan bingung.
Sama gimana masa depan aku dan Akbar nantinya? Loh, kok kamu malah bingung? Kan aku udah janji sama kamu. Masa depan kamu sama Akbar itu urusan aku. Pras, tapi gimana seandainya pernikahan kita itu ketahuan sama Arini, sama keluarga kamu, sama mertua kamu, Pras? Sebaiknya kita jangan berandai-andai untuk sesuatu yang belum terjadi. Toh juga kita sama ini aman-aman aja kan? Selama kamu bisa jaga rahasia ini. Apa maksud kamu? Maksudnya kamu bakal ninggalin aku kalau aku nggak bisa ngejaga rahasia pernikahan kita gitu, iya? Kamu selama ini nyangka aku punya pikiran sekerdil itu. Kamu nggak bisa lihat bagaimana janjiku sama kamu. Ada yang pernah aku ingkarin? Kamu jangan bangga. Janji emang harus ditepatin, Pras. Dan kamu janji sama aku kalau kamu akan selalu mengurus Akbar dan selalu ada buat Akbar. Tapi gimana kalau janji itu nggak bisa berlanjut, Pras? Maksud kamu apa sih, Mei? Pras, kamu bisa bilang seperti itu karena kamu belum ada desakan dari keluarga kamu. Kamu belum ada pressure untuk memilih antara Arini atau aku dan Akbar, Pras. La ilaha illallah. Sekarang kamu meragukan aku, Mei. Pras, itu bisa aja terjadi, wajar kan kalau aku ragu. Gimana gak ketakutan, Pras? Setiap kali kamu ditelepon sama Arini, kamu selalu mau lari pulang. Gimana kalau kamu diancam untuk memilih, Pras? Ingat, Pras, bukan cuma Arini yang punya hak atas kamu. Aku juga ada hak di atas diri kamu, suami aku. Ya Allah, aku nggak menyangka Mei harus bisa bicara seperti itu. Padahal perjanjiannya nggak seperti ini. Sebagai orang kedua dalam perkawinan, dia bilang akan mengalah. Tapi kenyataannya dia mulai banyak menuntut. Ya Allah, semoga saja Pras tidak salah terima dengan perkataan aku tadi. Sungguh, aku sebenarnya takut kalau kata-kata aku tadi akan menyinggung harga diri Pras. Enggak, Mei, enggak. Udah saatnya kamu bersikap tegas pada Pras. Biar dia juga tahu kalau kamu berhak diperlakukan sama seperti Arini. Karena kamu istri sahnya juga. Kalau di perkara bini muda, ente tuh nempel mulu kayak perangko. Ini urusan kantor juga penting. Yang ku Pokoknya udah tenang aja ente, perkara proyek biar aneh handle semuanya, kita tinggal atur. Ini proyek-proyek gede. Iya, gue percayain sama lu. Udah, aneh atur semuanya. Pokoknya semuanya aman. Hari-hari masa depan. Ade apa nih tumben kagak ada angin, nggak ada hujan. Pade kemari, aneh tahu. Kalau pade kangen ngomong aja langsung. Telepon aneh juga bisa nggak apa-apa. Udah. Gak usah pakai basa-basi. Aku kesini mau tanya, kenapa belakangan ini kalian selalu menghindar setiap kita ajak ketemuan? Kalian pasti nyembunyiin sesuatu kan? Enggak iya, kita kagak menghindar. Coba aja telepon kalau kagak percaya. Enggak, kita kagak menghindar. Enggak ada apa-apa. Kita lagi sibuk ini nih, ngurusin. Kalau nggak salah kita lagi lagi ada proyek apa deh? Jembatan. Iya jembatan. Kita lagi bikin ngebangun jembatan. Kalau kita berdua kan ngebangun perasaan, ya kan? Udah deh, to the point aja, nggak usah basa-basi. Hah? Kalian pasti ngumpetin sesuatu kan tentang Pras? Hah? Enggak ada. Kamu kenapa sih, Mei? Kenapa kamu tiba-tiba jadi paranoid begini? Karena kemungkinan itu selalu akan bisa terjadi, Pras. Nggak semuanya akan selalu berjalan seperti kita mau. Maksud kamu? Aku cuma nggak bisa menghadapi kemungkinan yang terburuk. Aku belum siap, Pras. Aku nih benar-benar bingung nih sama kamu. Kamu tuh kenapa? Pras,
Kemungkinan itu selalu bisa terjadi, Pras. Jadi wajar kan kalau aku takut? Ya wajar aja kalau kamu takut. Cuman aku harus tahu nih, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, kenapa kamu tiba-tiba takut tentang pernikahan kita ini akan terbongkar. Kan sama ini aman-aman aja, Mei. Iya kan? Nggak, aku nggak boleh bicara. Salah-salah, Pras malah ninggalin aku. Itu nggak boleh terjadi. Mei. Iya, Bu. Saya istrinya Prasetya. Ya ampun, kok Ibu bisa tahu ya nama lengkapnya suami saya? Tentu saja saya tahu. Karena Pras itu adalah menantu saya. Jadi Ibu... Ini satu lagi hadiah dari saya. Ini untuk kekejaman kamu karena kamu sudah merebut ayah cucu saya. Kamu nggak tahu, Pras. Kamu punya ibu mertua nggak waras. Dia mengajak Arini melabrak aku. Seandainya aku mengadu, aku yakin Arini sudah diceraikan. Halo Amran, assalamualaikum. Kamu di mana? Waalaikumsalam. Iya, Ani masih di kantor. Ente di mana, Pras? Aku nggak bisa balik ke kantor karena aku ada urusan yang harus aku beresin penting. Yang lebih pentingnya, aku harus ngurusin Meros karena dia lagi sedih banget, dia lagi hilang kendali. Dan paling aku takutin, aku takut Meros mencoba untuk bunuh diri lagi. Lah, kok bisa gitu, Pras? Kenapa? Ada apa? Iya, katanya dokter bilang mentalnya Meros ini lagi nggak stabil. Kadang up, bisa down juga. Ya seperti skizofrenia dan dia bisa burn out. Aduh, Pras, nih kita belum utak-atik budgeting sama sekali, Pras. Sementara proposal udah ditungguin, udah deadline. Ayo dong, Pras, udah kesini aja dulu nih. Proyek rumah sakit nih gede, sayang kalau kita lewatin. Untuk masalah budgeting itu udah biar aku aja yang urus. Kamu nggak percaya apa? Hah? Amran, percuma dong aku punya sahabat kayak kalian. Bisa kan handle semua itu? Bisa udah, kan? Kalau stabilitas kantor mah gampang, biar aneh aturin deh. Pras. Ya Allah, susah banget nih. Biasaan kalau telepon main dimati-matiin aja. Halo, Assalamualaikum. Apalagi sih? Ente jangan main mati-matiin dulu dong, ini penting nih. Aneh bingung sama ente. Kalau di perkara bini muda, ente tuh nempel mulu kayak perangko. Ini urusan kantor juga penting. Pras. Nah kan sekarang ente diem. Pras, udah deh Pras nih ya. Aneh kasih sama ente. Ente kasih tahu sama harim ente yang baru, ya. Kalau dia jangan suka memonopoli laki-laki. Laki-laki juga punya hak, ya. Emangnya dia siapa? Kecuali nih dia Arini. Tugas ente tuh jagain Arini, ame Nadia. Boleh ente sepanik ini. Kalau perkara dia mah udah deh, Pras. Santai aja, bawa santai. Pras. Masya Allah. Shh. Sini. Apa nih? Ada apa? Kamu udah nggak bisa alasan lagi sekarang. Ayo sekarang kasih tahu siapa istri keduanya Pras. Oh, kagak ada. Tadi Ani lagi latihan drama. Amran, ini bulan Ramadan. Oh iya, ya Ani lupa ini bulan puasa ya. Aduh nih kalau perkara-perkara kayak gini nih harusnya ada kribo nih. Ya, Ani cari dia dulu. Amran, cepetan. Iya. Aduh, gimana ya nih? Ih, Amran. Ani mesti ini dulu. Ih, udah deh. Buruan. Amran. Ya Allah, maafin Ani. Amran. Iya. Ya ini, tapi ini cuma kalian berdua aja. Ini nggak ada orang kan? Nggak ada orang. Nggak ada. Cepetan udah. Oke. Prasetya punya istri muda. Namanya Meros. Tapi tolong. Ani minta tolong sama kalian berdua. Ya, tolong banget nih. Ini jangan sampai cerita Ade keluar lagi atau keceplosan ente nih di luaran ya. Karena masalahnya udah rumit banget. Pras nggak akan bisa nyerahin dia. Karena mereka berdua udah punya anak.
udah punya anak. Mei, stop tangisan kamu itu. Dan sekarang kamu cerita, ada apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Mei? Udah, Pras. Kamu gak usah khawatir. Aku beneran gak apa-apa kok. Mei, dengar ya. Kedatangan aku ke sini, aku nggak mau jika tidak menghasilkan apa-apa. Ya minimal kamu harus jujur dong. Kamu ini kenapa? Cerita sama aku, apa yang sebenarnya udah terjadi, Mei? Aku gak apa-apa kok. Mungkin aku kangen aja sama kamu. Astagfirullahaladzim. Aku diminta meninggalkan rapat penting hanya dengar kamu kangen. Ini nggak mungkin, ya. Ini pasti ada yang kamu sembunyiin, Mei. Ayo, Mei, jujur sama aku. Kamu ini kenapa? Oke, aku bakal jujur. Tapi sebelum itu, aku mau kamu jawab pertanyaan aku. Kamu kenapa begitu yakin kalau rahasia perkawinan kita itu aman, Pras? Kamu kenapa tanya soal ini?